Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dengan tema bagaimana meningkatkan untuk semangat kembali menuntut ilmu tatkala futur melanda. Pada pertemuan yang lalu, yaitu tepatnya pekan lalu, kita sudah menjelaskan tentang 4 poin jenis-jenis futur. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan selanjutnya adalah mazahirul futur, bentuk-bentuk atau wujud-wujud dari futur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, futur memiliki bentuk atau wujud yang dengannya kita bisa mengetahui bahwa futur tersebut telah menyebar pada diri seseorang. Dan sebagian bentuk-bentuk futur ini terkadang dapat diketahui oleh orang-orang yang futur itu sendiri, atau sebaliknya, bahwa bentuk-bentuk atau sebagian bentuk dari futur ini tidak diketahui kecuali dengan waktu yang sulit atau cara yang sulit atau dengan waktu yang sangat panjang. Dan terkadang terkumpul pada seseorang itu bentuk-bentuk futur yang banyak, baik dia sadar ataupun dia tidak sadar. Dan bentuk-bentuk futur ini bermacam-macam antara satu dengan yang lain dan berbeda-beda apabila ditinjau dari sisi bahaya futur itu sendiri dan akibat dari futur itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bentuk-bentuk futur yang paling penting untuk kita ketahui agar kita terhindar. Yang pertama, bentuknya adalah bermalas-malasan dalam beribadah disertai dengan rasa lemah dan berat ketika sedang melaksanakan ibadah tersebut. Di antara yang paling nampak dan jelas adalah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran. Misalkan dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka mengerjakan salat, mereka mengerjakan dengan bermalas-malasan. Kemudian di ayat yang lain, surah At-Taubah ayat 54, Allah katakan, wala ya'tunas shalah illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Tidaklah mereka mengerjakan salat kecuali mereka melakukannya dengan malas. Tidaklah mereka membayar infak atau zakat kecuali mereka dengan merasakan keberatan atau benci. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam bentuk futur yang pertama ini adalah seseorang bermalas-malasan atau disertai dengan lemah dan berat ketika melaksanakan sholat lail, sholat malam. Berat dan lemah ketika melaksanakan sholat witir, yaitu sholat penutup malam. Atau berat dan lemah atau bermalas-malasan ketika melakukan sholat rawatib. Kemudian setelah itu lalai dalam membaca Al-Quran, lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita mendapatkan orang
yang seperti ini ya tampak pada dirinya, dia akan berat melakukannya. Ya, dia akan berusaha untuk menghindar, untuk tidak membaca Al-Quran, untuk tidak berzikir dan seterusnya. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk futur yang kedua adalah asy'ur bi qaswatil qalbi. Ya, merasakan beratnya atau kasarnya hati. Ya, merasakan beratnya kasar atau kasarnya hati. Hal ini bisa kita lihat pada seseorang di mana hatinya itu tidak terpengaruh dengan Al-Quran, tidak terpengaruh dengan nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya. Kenapa ini terjadi? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan dosa-dosa, hatinya sudah dipenuhi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga hatinya tertutup. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, kata Allah. Bahkan apa yang telah mereka lakukan telah menutupi hati mereka. Para ahli tafsir, sebagian ahli tafsir menyebutkan ayat ini, perbuatan dosa atau kemaksiatan yang telah mereka lakukan itu telah menutupi hati mereka, sehingga hati mereka menjadi gelap, hati mereka menjadi pekat sampai berkarat, sehingga tidak bisa membedakan antara yang hak, batil, dosa dan maksiat. Innalillah, na'iyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang keras ya, pada bentuk futur yang kedua ini hampir-hampir menyerupai kerasnya hati orang-orang Yahudi. Hal ini Allah Subhanahu wa taala deskripsikan tentang bagaimana hati orang-orang Yahudi yang sangat keras. Allah gambarkan, Allah sifatkan pada mereka, dan ini mirip pada bentuk futur yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-74. Thumma qassat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw asaddu qaswatan. Kemudian setelah itu hati-hati kalian telah menjadi keras, bahkan hati kalian keras seperti batu, au asyaddu qaswatan, atau lebih keras daripada batu. Jelas ayat-ayat ini, yaitu surah ini, Allah Subhanahu wa taala deskripsikan hati orang-orang Yahudi yang begitu keras. Nah, tatkala seseorang yang jatuh dalam futur yang kedua ini, hatinya sudah tidak terpengaruh dengan Al-Quran, hatinya tidak terpengaruh dengan nasihat, begitu keras hatinya, mirip dengan kerasnya hati-hati orang Yahudi. Begitu sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman ya, dengan sebuah deskripsi dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu akan terpengaruh hatinya dengan Al-Quran, akan membekas hatinya dengan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadat imanan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wazadat imanan, akan bertambah keimanannya. Maka ada dua golongan di sini ketika mendengar Al-Quran, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak terpengaruh dengan Al-Quran,
Yang kedua, orang-orang yang beriman, dia berpengaruh dengan mendengar Al-Quran. Inputnya sama, outputnya berbeda. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bentuk futur yang ketiga, jatuh pada penyimpangan yang sangat jauh. Jatuh dalam penyimpangan yang sangat jauh. Hal ini bisa kita perhatikan, bisa kita lihat, di mana seseorang ketika dia sudah terbiasa melakukan sebuah dosa-dosa, dia sudah terbiasa dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan terkadang dia bersikeras untuk melakukan sebuah kemaksiatan tanpa dia merasa sedikit pun tentang bahayanya kemaksiatan yang dia lakukan. Bahkan terkadang kemaksiatan yang dilakukan itu secara terang-terangan. Dan ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk dosa yang tidak dimaafkan, tidak diampunkan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, kullu ummati mu'afi illal mujahirina. Setiap umatku akan diampunkan ketika mereka melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Maka ini tidak dimaafkan, tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengingatkan, ya, menegaskan bahwa begitu besarnya dosa yang dilakukan, ya, secara terang-terangan. Dan di sini pula kita akan menjelaskan bahwa ada perbedaan antara futur dan penyimpangan. Namun terkadang futur akan membawa seorang pada penyimpangan, seperti bentuk futur yang ketiga ini. Bisa jadi dia jatuh pada futur, pada kekufuran, pada kebid'ahan, pada kemaksiatan, berbagai macam. Awalnya dari futur jatuh pada penyimpangan-penyimpangan yang mengerikan. Kemudian bentuk futur yang keempat, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap beban yang dipikulnya. Nah, ini salah satu bentuk futur. Ketika dia sudah merasa tidak ada rasa tanggung jawab terhadap beban yang dia pikul, ya, ini bentuknya bisa kita lihat, ya, orang tersebut tasahul. Dia suka memudah-mudahkan sebuah amanah, menganggap kecil sebuah amanah, mengentengkan masalah, mengabaikan amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah bebankan kepadanya. Maka kita tidak mendapatkan jenis orang yang seperti ini. Dia punya rasa bahwa amanah itu begitu besar, begitu berat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang beratnya dan besarnya sebuah amanah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana jahulan zaluman jahulan. Ya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang beratnya amanah, sampai-sampai Allah tawarkan amanah itu kepada makhluk-makhluk yang besar. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina, namun mereka menolak. Wa ashfaqna, ya, mereka menolak karena beratnya beban tersebut dan enggan untuk menerimanya. Wa hamalaha al-insan, namun manusia yang berani untuk mengambil beban tersebut. Sesungguhnya manusia zalim dan jahil. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kerasnya, ya, terkadang kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara kepada orang yang diberi amanah, kita mengingatkannya, maka dia
akan berusaha mengalihkan ya pembicaraan kepada yang lain. Maka kita tidak akan pernah melihat orang yang seperti ini dia punya rasa kekhawatiran panggilan amanah mengalir dalam urat nadinya. Dan kita tidak akan melihat orang yang seperti ini dia punya rasa ya panggilan amanah itu bisa membuat matanya untuk tidak terpejam. Dan kita tidak akan tidak mendapatkan orang yang seperti ini, dia punya rasa kekhawatiran panggilan amanah itu membuat dia untuk tidak banyak tidur. Artinya begitu beratnya amanah, begitu besarnya amanah, ya. Dan hal-hal yang dapat kita lihat secara jelas, seseorang ya ketika tidak punya rasa tanggung jawab terhadap beban yang dia tanggung, dia hidup tanpa tujuan, dia hidup tanpa cita-cita yang tinggi, bahkan kepeduliannya hilang, cita-citanya rendah, bahkan hina. Dan selain daripada itu, ya, akan menimpa bentuk futur yang keempat ini, ya, tidaklah urusan-urusan umat Islam, artinya tidaklah urusan umat Islam yang akan bisa menyibukkan dirinya. Tidaklah musibah-musibah yang menimpa umat Islam yang membuat dia sedih. Tidaklah segala perkara-perkara yang menimpa umat Islam yang bisa membuat jadi perhatiannya. Kalaupun itu terjadi hanya sedikit, itu pun akan mendingin, akan padam dan hilang pada akhirnya. Kemudian bentuk futur yang kelima, ya, adalah putusnya hubungan ikatan persaudaraan di antara orang-orang yang mencintai, atau lemahnya hubungan di antara mereka, atau sampai memutus hubungan di antara mereka, saling menghindar, saling antipati, saling menolak di antara orang-orang yang beriman. Dan ini salah satu bentuk futur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ma tawaddasnani fillah aw fil Islam fayufarriqu bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian keduanya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat sebuah dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara kedua orang tersebut. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat daripada futur jenis yang kelima ini biasanya dilanjutkan dengan saling mengasingkan diri. Ya, saling dia mengasingkan diri, tidak ingin berteman dengan kawan-kawan lamanya, atau dia akan mencari, atau dia akan mengganti teman-teman lamanya dengan teman-teman yang baru, di mana teman-teman yang baru tersebut akan menghabiskan waktunya tanpa dia terasa dia sudah mengganti teman yang baik dengan teman yang hina. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bentuk yang lain ketika orang ini bertemu dengan orang-orang yang soleh, dia akan berbasa-basi, dia akan merasa berat, terasa waktu yang dia lalui dalam keadaan seperti ini seperti waktu yang lama, waktu yang berat. Dan jika memungkinkan bagi dia untuk lari, kalau itu mungkin akan dia lakukan, bahkan bisa lebih daripada itu, ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Waj'alna minal mutahabbin fi jalalik. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang saling mencintai di dalam kemuliaan-Mu. Berkaitan dengan ini, kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67.
berkaitan dengan dua orang yang saling mencintai, kemudian dia berpisah karena dosa salah satu di antara yang mereka lakukan. Al-akhilla yawma idzin Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ya. Teman-teman karib di dunia pada hari kiamat kelak mereka akan saling bermusuhan. Ya. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, seorang yang menjadi teman dekat di dunia, maka di akhirat mereka akan saling bermusuh-musuhan. Ini diakibatkan pertemanan mereka di dunia bukan dengan rasa cinta. Pertemanan mereka bukan dengan rasa karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan mereka bukan selain. Pertemanan mereka bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi kekufuran, kemaksiatan, sehingga mereka saling berbantah-bantahan dan saling bermusuhan di akhirat. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari teman-teman karib yang di akhirat kelak menjadi musuh-musuh kita. Ya. Maka terus luruskan niat kita berteman karena rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, bentuk yang kelima ini adalah wujud bahwa terputusnya ikatan persaudaraan di antara orang-orang yang mencintai ini bagian dari bentuk kefuturan. Kemudian bentuk yang keenam, bentuk futur yang keenam, al-ihtimamu bid-dunya wal ishtighalu biha. Ya. Perhatian dan sibuk dengan dunia daripada ibadah, menuntut ilmu dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita perhatikan yang keenam ini, ya, perhatian serta sibuk dengan dunia daripada ibadah, daripada menuntut ilmu, daripada berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia itu memang manis ya di depan kita. Di hadapan kita dunia itu memang manis. Nah, sehingga tidak ada satupun seseorang yang bisa selamat dari ya fitnah dunia ketika dia sudah terjun di dalam dunia itu, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa banyak kita melihat orang yang dikenal dengan menuntut ilmu, mereka yang dikenal dengan semangat dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dikenal dengan semangat dalam berta'awun, tolong menolong dalam dakwah, kemudian mereka berubah menjadi orang yang menuntut dunia, orang yang mencari dunia, karena sudah menjilat dunia, kemudian jatuh di dalam dunia tersebut, sulit untuk dia kembali. Sulit untuk dia kembali. Dan pada akhirnya seluruh tujuannya, kesibukannya karena dunia. Berubahlah keadaannya menjadi orang yang kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 9, "Wa man yuqa syuhha nafsih wa man yuqa syuhha nafsih fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari kekikiran, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bentuk futur yang ke-7. Kasratul kalam duna amalin yufidul ummah. Yang ke-7 adalah banyak bicara tanpa melakukan sebuah perbuatan yang bermanfaat bagi umat atau bagi generasi selanjutnya. Nah, ini termasuk bentuk futur ya. Banyak bicara tapi tidak melakukan sebuah perbuatan yang bermanfaat bagi umat, tidak
melakukan sebuah perbuatan yang bermanfaat bagi generasi seterusnya. Nah, maka kita dapat melihat jenis seperti ini, ya, dia akan banyak bicara tentang masa lalunya. Kami dulu begini, aku begini, kalau bukan aku, kalau bukan kami dulu begini, dan seterusnya. Dia ingin menghibur dirinya dengan perkataan-perkataan masa lalunya yang menunjukkan bahwa dia berhasil, padahal itu belum tentu benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan orang yang berkata tentang sesuatu yang tidak dia lakukan. Di dalam surat As-Saff ayat 2-3 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Begitu besar kemurkaan Allah, ya, terhadap apa yang kamu katakan tetapi tidak engkau lakukan. Maka kita mendapatkan bentuk futur yang ketujuh ini. Dia akan banyak melakukan perdebatan, dia akan banyak melakukan berbantah-bantahan, dan dia akan banyak mengemukakan pendapat-pendapatan yang mustahil, pendapat-pendapat yang tidak mungkin dipraktekkan, tidak mungkin dilakukan, pendapat yang sifatnya ilusi, ya, khayalan, ya. Maka benarlah kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, ma dhalla qaumun hudan illa utul jidal. Ya, tidaklah sebuah kaum itu sesat yang sebelumnya sudah mendapat petunjuk kecuali dia melakukan perdebatan, dia melakukan jidal. Kemudian yang kedelapan, ya, bentuk futur yang kedelapan, berlebih-lebihan dalam memperhatikan kebutuhan jiwa. Ya, jadi berlebih-lebihan dalam memperhatikan kebutuhan jiwa. Ya, maksudnya jiwa ini butuh rohani, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah, ya, berlebih-lebihan dalam makanan, berlebih-lebihan dalam pakaian, berlebih-lebihan dalam kendaraan, atau sebaliknya berlebih-lebihan membuang makanan, membuang pakaian tanpa batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tasrafu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Wahai anak Adam, ya, ambillah pakaian kalian ketika memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika seseorang itu menghabiskan waktunya, menghabiskan hartanya, memberikan perhatian-perhatian kepada yang sifatnya sampingan, sifatnya hanya memperindah, menghias, ya, bukan sesuatu yang pokok, maka dia telah menghabiskan atau memperhatikan sesuatu yang berlebihan untuk memenuhi jiwanya. Akan tetapi inilah yang terjadi pada keluarga ketika dia, ya, menggunakan waktu kosongnya. Kemudian yang kesembilan, ya, bentuk futur yang kesembilan, memadamkan semangat, melemahkan api keimanan, dan tidak marah ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Nah, perhatikan bentuk futur yang kesembilan ini, memadamkan semangat, melemahkan api keimanan, serta tidak marah ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dilanggar, ya, tidak marah. Nah, ketika dia melihat sebuah kemungkaran, maka dia tidak bergerak, bahkan tenang dalam kondisi seperti itu. Mestinya sebaliknya, ketika dia melihat kemungkaran, dia tidak tenang. Minimal dia meninggalkan tempat tersebut, bukan dia tenang berada di tempat itu. Ya. Kemudian kalau dia mendengar sebuah
dosa-dosa, sebuah kemaksiatan-kemaksiatan, seolah-olah hatinya tidak terjadi apa-apa. Ya minimal dia hanya mengucapkan la haula wala quwata billah, inna lillah. Itu pun kalau masih ada tersisa. Ini salah satu bentuk kefuturan. Kemudian yang ke-10, diya'ul waqt wa adamul ifadati minhu. Kemudian yang ke-10, menghabiskan waktu tanpa ada manfaat. Ini bentuk futur yang ke-10, menghabiskan waktu tanpa ada manfaat di situ. Nah, ciri-cirinya dia suka menghabis-habiskan waktu dan senang menghabis-habiskan waktu yang di situ tidak ada manfaat yang dia dapatkan yang bisa mengingatkan dia dengan Allah, atau minimal manfaat-manfaat yang lain, manfaat dunia. Tidak ada. Hanya menghabis-habiskan waktu. Ini ciri-ciri futur. Ya, ini bentuk-bentuk futur, ya. Atau dia suka mendahulukan perkara yang tidak penting di atas yang penting. Ya. Atau dia sering merasa kekosongan, kehampaan hati. Dia sering merasakan, ya, kekosongan waktu, ya. Kemudian dia menjalani hidup, ya, intinya tidak ada keberkahan waktu yang dia jalani, gitu. Hari demi hari berjalan, dia tidak mendapatkan sesuatu pun yang bisa mengingatkan dia kepada Allah. Nah, ini bentuk daripada, ya, futur yang ke-10. Kemudian yang ke-11, ya, futur yang ke-11, tidak siap untuk berkomitmen dengan segala sesuatu. Nah, ini bentuk futur juga, ya. Yang ke-11, tidak siap berkomitmen untuk segala sesuatu. Ya. Nah, ciri-cirinya adalah orang ini selalu menghindar untuk sebuah amalan yang serius. Tidak mau dia berkomitmen, menghindar, ya. Dengan alasan dia akan takut merusak segala waktu dan aktivitasnya kembali seperti yang dulu, sehingga dia tidak bisa beraktivitas, beribadah dan seterusnya. Padahal, ya, komitmen tersebut komitmen yang serius, komitmen tentang, apalagi tentang agama, tentang dakwah. Nah, dia akan menghindar dari komitmen itu. Nah, inilah ciri-ciri orang yang futur. Allah Subhanahu wa taala menghiasinya dengan ucapan yang seolah-olah itu bagus, ya. Padahal ini adalah bentuk dari kefuturan, tidak siap untuk berkomitmen dalam segala sesuatu. Nah, tidak mau dia, atau dia menghindar untuk melakukan sesuatu yang serius, apalagi berkaitan dengan dakwah. Kemudian yang ke-12, al-fawdawiyyatu fil amal. Nah, yang ke-12, bentuk futur yang ke-12, berantakan dalam bekerja. Selalu berantakan dalam bekerja. Bekerja itu tidak punya tujuan. Bekerja tidak pernah sempurna, ya. Melakukan pekerjaan tidak penuh dengan persiapan, kagetan-kagetan. Memulai sebuah amal, kemudian keluar dari amal tersebut. Dan tidak pernah menyempurnakan pekerjaan. Berjalan dalam sebuah pekerjaan, kemudian pindah lagi kepada pekerjaan yang lain. Dan ini terus-menerus begitu. Ini ciri-ciri futur. Ya, ciri-ciri bentuk-bentuk futur. Tidak kekacauan dalam pekerjaan, berantakan, ya. Kemudian yang ke-13, ya, menipu diri sendiri dengan kesibukan, padahal sebenarnya dia kosong. Menipu diri sendiri dengan bekerja, padahal dia nganggur. Ini sebenarnya bentuk kefuturan. Dia melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tidak bermanfaat, tapi dia menganggap dirinya sibuk. Dia mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi dia menganggap dirinya bekerja. Ya, dan ini salah satu bentuk kefuturan. Ya, apa yang dia lakukan tidak ada bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dia kerjakan hanya sebatas memuaskan hawa nafsunya. Ya. Lalu membuat planning-planning yang ilusi, khayalan, yang tidak pernah kelarnya, ya. Nah, ini, ya, menipu diri, membohongi diri sendiri.
Ya, seolah-olah sibuk dengan sesuatu padahal dia kosong sebenarnya. Kalau dia mau menggunakan waktu itu untuk yang berfaedah, lebih bagus. Ya. Kemudian yang ke-15, an-naqdu likulli amalil ijabi. Ya. Selalu mengkritisi pekerjaan-pekerjaan yang positif. Nah, ini ciri-ciri futur juga. Setiap kegiatan yang positif, setiap kegiatan-kegiatan yang berfaedah tidak lepas dari kritiknya, tidak lepas dari ucapannya. Ya, tetapi orang yang seperti ini biasanya dia menghindar untuk bersama-sama. Dan biasanya orang seperti ini, ya, dia tidak mau bergabung dalam kebaikan, tapi kritik saja. Tidak mau bergabung bekerja bersama tim untuk hal yang positif, tapi mengkritik terus. Ya. Kemudian ciri-ciri yang lain, suka membesar-besarkan sebuah permasalahan. Ya. Sebenarnya ini menunjukkan ketidakmampuan dia, menunjukkan kefuturan dia sebenarnya. Bergabung dalam positif tidak, apalagi membantu bekerja di sana, mengkritik terus setiap amalan yang baik, tetapi tidak pernah perannya membantu. Ya. Dan kita akan melihat orang yang seperti ini, dia akan selalu mencari alasan-alasan untuk tidak ikut serta. Dan dia akan berusaha merekayasa, membuat sesuatu agar dia terlepas dan bebas dari kegiatan-kegiatan positif tersebut. Nah, ini bentuk-bentuk daripada kefuturan. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah suka menunda-nunda. Ini bentuk kefuturan, suka menunda-nunda. Ya. Banyak menghayal, banyak melamun, membangun sebuah planning atau rencana-rencana yang ilusi, yang khayalan, yang tidak mungkin untuk dikerjakan. Membangun sebuah pekerjaan dengan menghayal. Ya. Pekerjaan hari ini bisa diselesaikan, tapi berhari-hari tidak selesai. Pekerjaan yang mestinya 1 minggu selesai, dibiarkan sampai 1 bulan. Maka terus hari demi hari dia lalui seperti ini, maka akan bertambah terus ya kepailitannya, akan bertambah terus ya kefuturannya. Kaum muslimin dan muslimat serta para sahabat muwahhidin, inilah beberapa bentuk-bentuk futur yang terjadi pada manusia. Ada 16 kita sebutkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan mungkin kita serahkan nanti kepada operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Baik. Ini ada pertanyaan. Bismillah, bagaimana membagi pekerjaan dengan menuntut ilmu agar tidak terjatuh pada futur yang ke-6, sedangkan waktu menuntut ilmu medianya terbatas. Yang pertama harus kita pahami bahwa menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu yang wajib di sini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, yaitu ilmu-ilmu yang seorang tidak bisa kecuali harus mempelajari, yaitu ilmu tauhid, keimanan dan seterusnya, dan perkara-perkara wajib yang tidak bisa orang tidak tahu, ya, seperti sholat, haji, zakat dan seterusnya. Maka ini wajib untuk menuntut ilmu. Tidak ada alasan dengan pekerjaan, tidak ada alasan dengan kesibukan. Intinya harus bisa membagi waktu untuk mempelajari hal ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita membagi waktu? Ya, pandai-pandai bagi seseorang untuk membagi waktu. Ya, di mana waktu-waktu kerja ya dia gunakan untuk bekerja, waktu-waktu untuk menuntut ilmu ya dia gunakan untuk menuntut ilmu. Jangan sampai waktu-waktu kosong dia gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bisa kena dia pada
yang keenam ini. Bekerja saya sudah dari jam 7 pagi, pulang jam 4 pagi, ya. Sore mandi, mungkin maghrib ya mengaji, ya setidaknya subuh bisa belajar via online atau membaca buku, maghrib bisa ikut kajian online ataupun ya di masjid. Masa itu mau digunakan untuk dunia lagi? Maka ini tidak pantas, ya tidak pantas. Bisa kena kita jatuh pada kefuturan, ya. Lebih memperhatikan dan menyibukkan dunia daripada beribadah, menuntut ilmu dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, kaum muslimin ya harus pandai-pandai membagi waktu. Ya. Dan yang lebih memahami kondisi itu bahwa ya Anda sendiri yang mengerti kapan Anda bekerja, kapan Anda bersama keluarga, kapan Anda waktu kosong untuk ya menuntut ilmu. Ya, kita bayangkan umur kita berapa? Mungkin umat Nabi Muhammad 60 tahun. Terus bekerja dari pagi sampai jam 4, mungkin dihitung sudah berapa puluh tahun kalau dihitung sampai 60 tahun. Belum tidur, berapa jam yang kita gunakan dalam sehari. Kalau kita kurangi dengan umur kita, tinggal berapa tahun hidup kita. Itu pun kita tidak mau untuk menuntut ilmu. Lalu untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin di manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam segala kondisi dan keadaan kita. Ya, intinya pandai-pandai membagi waktu. Baik. Ya, udah langsung. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui kita tergolong ke futur, tergolong jatuh pada kefuturan, dan bagaimana cara menyembuhkan atau menghindarinya? Nah, jawabannya kita mengetahui apa itu futur, kemudian jenis-jenis futur dan bentuk-bentuk futur. Seperti kajian pada pagi hari ini kita jelaskan ada 16 bentuk-bentuk futur. Nah, coba identifikasi pada diri Anda sendiri. Ada tidak bentuk-bentuk futur itu pada Anda? Kalau ada, ya bisa saja masuk dalam salah satu bentuk di antara 16 bentuk tadi. Terus bagaimana kita menyembuhkan? Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan kitab ini yang terakhir. Ada sebuah bab al-ilad minal futur, cara menyembuhkan dari futur. Nah, pertemuan pekan depan kita akan menjelaskan tema sebab-sebab futur. Nah, setelah itu baru cara penyembuhan dari futur. Ya. Nah, dari situ kita akan bisa mengilmuinya. Tapi yang jelas, mudahnya adalah pertama kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga supaya tidak jatuh dalam kefuturan. Kemudian yang kedua, ya kita mengilmui tentang perkara-perkara futur tadi, sehingga dengannya kita bisa mendeteksi kefuturan pada diri kita, kemudian kita bisa menghindarinya, dan kalau sudah terlanjur jatuh dalam kefuturan yang sudah kita deteksi, kita bisa tahu cara mengobatinya. Ya, kita bisa tahu cara mengobatinya. Nanti ada pertemuannya di bagian terakhir, cara mengobati futur. Baik. Baik. Cukup. Baik. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.